Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di The Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 10 Juni 2024. Kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Jadi kondisi market saat ini bisa dibilang ya masih dalam posisi sehari setelah weekend, teman-teman, di mana biasanya volume perdagangan bakalan mengalami kenaikan. Banyak hedge fund yang akan mulai aktif dalam bertransaksi ataupun juga ada pending order yang masih ketahan nih di beberapa sekuritas atau beberapa broker ya teman-teman, tentu saja akan mulai bisa diperdagangkan di weekdays. Jadi hari ini dari market ekonomi, dari kalender ekonomi itu tidak ada news yang terlalu signifikan. Bahkan di China sendiri holiday hari ini, teman-teman. Jadi siap-siap aja dengan volatilitas yang ditimbulkan karena market Eropa yang setelah pemilu kemarin dan juga dari Amerika Serikat yang juga punya pengaruh yang sangat-sangat besar. Oke, sekilas aja dari posisi hedge fund kemarin ya, datanya terakhir tanggal 7 Juni, di mana BlackRock mendapatkan inflow yang sangat besar sampai 168 juta US dollar inflow masuk, sementara dari Grayscale masih dalam arus keluar sekitar 36 juta saja, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari kondisi market saat ini sebenarnya masih positif untuk market ETF. Jadi bisa dibilang ini masih dalam sentimen yang bagus untuk market kripto, jadi nggak ada masalah teman-teman. Kemudian dari market kripto yang lain ada beberapa berita teman-teman. Ini dari Loopring ya. Loopring kemarin mengabarkan bahwa dompet cerdas mereka itu menjadi sasaran pelanggaran keamanan, jadi kena serangan eksploitasi, di mana dompet tersebut itu disusupi peretas melalui proses pemulihan dengan menyamar sebagai pemilik dompet dan mengatur ulang kepemilikan dan menarik aset. Jadi ini merupakan sebuah hal yang bisa dibilang berbahaya teman-teman, di mana yang namanya penyamaran ini atau mungkin kita bisa bilang phishing ya, di mana aktivitas phishing ini memang bisa merugikan siapapun teman-teman. Maka dari itu hati-hatilah kalau teman-teman ada input, ada login di sebuah wallet atau website ya yang tidak resmi, itu bisa saja menimbulkan resiko seperti hal tersebut. Jadi ya saran saya adalah untuk tetap berhati-hati teman-teman. Ini Loopring udah kena, mungkin memberikan impact terhadap harga tokennya ya. Kemudian berita datang dari salah satu pengamat antusiasme dan juga salah satu advisor teman-teman dari Wintermute. Ya, Wintermute ini salah satu whales lah di market crypto. Jadi dia memberikan pendapatnya terkait dengan ETH, teman-teman, Ethereum. Jika Ethereum gagal di masa depan, itu bukan karena Solana lebih cepat, itu karena elit ETH masih terjebak dalam kontradiksi besar-besaran. Teknologi blockchain secara mengenaskan sangat konduktif untuk menciptakan sistem berbasis intensif yang murni kapitalis. Pada saat yang sama, Vitalik Buterin, Hayden, dan masih banyak pengembang yang lainnya mencoba untuk menyelesaikan kapitalisme dengan mengatakan bahwa apa yang kita bangun hanya dapat dihormati jika tujuan akhirnya layak, atau bahwa pembangunan terbaik di bidangnya termotivasi oleh perubahan sosial yang positif. Anda dapat membangun kapitalisme atau sosialisme terencana. Maaf, kamu benar-benar tidak bisa dalam memiliki keduanya. Jadi ini adalah semacam idealisme yang ada pada Ethereum yang memang harus dipecahkan, teman-teman. Karena Vitalik Buterin dan juga elit-elit dari Ethereum, ya pengembang Ethereum, itu pengen mengatasi kapitalisme. Ya, tapi di saat yang sama mereka juga tidak ingin menjadi sosialisme. Jadi mencapai dua idealisme yang berbeda ini itu sangat-sangat sulit mencari titik temunya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu isinya, dan ya kita akan lihat seperti apa dinamika daripada Ethereum ke depannya. Buat teman-teman yang belum tahu, secara sejarah Ethereum itu sudah pernah terbelah menjadi dua token. Yang teman-teman kenal sekarang ada Ethereum Classic dan Ethereum saat ini. Jadi itu panjang ya. Jadi Ethereum sampai saat ini itu karena sebuah pertarungan yang cukup panjang di dalam internal mereka.
Itu. Jadi kita akan lihat seperti apa Ethereum berkembang ke depannya. Dan ngomong-ngomong soal ETF, semoga sih Ethereum bisa sukses ya dengan ETF-nya dan mendapatkan approval dari SEC. Kemudian berita datang dari ASI. ASI ini adalah gabungan dari SingularityNet, Fat.ai, dan juga Ocean Protocol. Baru aja memilih mereka punya logo terbaru. Ini adalah logo terbarunya. Artificial Super Intelligence Alliance atau ASI memilih logo apa ya, seperti rantai ya, atau gear, teman-teman. Ya, pokoknya itu dengan titik tengah di dalamnya. Ini dikabarkan sih adalah kolaborasi dari 3 logo sebelumnya, yaitu dari SingularityNet, kemudian Fat.ai, dan juga Ocean Protocol. Tapi kalau menurutku nggak terlalu identik ya, tapi ya itulah. Logo sudah mereka pilih dan siap-siap mereka akan merger. Rencananya itu merger di tanggal 13 Juni. Jadi hari ini tanggal 10, berarti 3-4 hari ke depan kita akan dapat berita terkait dengan Fat.ai, SingularityNet, dan juga Ocean Protocol yang bakalan merger, teman-teman. Siap-siap, token baru akan muncul, jadi jangan kaget. Jangan melakukan trading di token-token ini, termasuk di market futures juga. Takutnya nanti kena freeze, kena foreclose, ya posisi kalian. Itu jadi dihindari dulu lah posisi di token-token AI ini, karena mereka mau melakukan pembaruan, teman-teman. Oke, lalu ya gimana kondisi dari market? Sebelumnya teman-teman, aku mau introduce lagi ya. Jadi buat teman-teman yang baru masuk ke market kripto, mungkin lagi bingung nih nyari exchange, teman-teman. Di sini aku udah pakai toko kripto cukup lama ya, hampir 4 tahun, teman-teman. Jadi bisa dibilang toko kripto adalah salah satu exchange yang sudah terregulasi dan terdaftar di Bapepti, dan sampai saat ini pun masih tetap aman, teman-teman. Jadi toko kripto menyediakan banyak sekali pilihan pair coin ya, dengan fasilitas transaksi deposit yang juga sudah sangat-sangat mudah. Mendukung banyak sekali fitur-fitur terbaru seperti ada instant trade yang memudahkan bagi teman-teman yang pengen melakukan transaksi dengan mudah sekali membeli aset berupa USDT ataupun koin-koin seperti Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Solana dengan sangat-sangat gampang. Ya, tinggal masukkan saldo aja teman-teman sudah bisa melakukan pembelian. Kemudian juga fitur terbarunya itu ada fitur DCA, di mana teman-teman yang kerja nih dapat gaji bulanan atau dapat hasil usaha bulanan, teman-teman bisa menyisihkan nih aset-aset kalian bisa melakukan DCA secara berkala tanpa teman-teman harus memantau market ya. Jadi bisa DCA, yang penting adalah saldo IDR kalian itu mencukupi. Teman-teman bisa set DCA secara harian, mingguan, 2 minggu sekali, ataupun bulanan. Itu sangat-sangat feel free. Ingat, tinggal masukin aja kalian punya saldo berapa yang kalian mau DCA setiap periode tertentu tersebut. Jadi toko kripto sendiri untuk fee transaksi itu udah yang paling murah, teman-teman. Bahkan bisa lebih murah lagi kalau teman-teman download dan juga daftar dengan kode referral aku yang ini, atau bisa cek di link deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya. Tuh, teman-teman. Jadi ini sudah aman ya, sudah terdaftar di Bapepti juga. Jadi untuk regulasi di Indonesia bisa dibilang sudah sangat-sangat safe. Jadi buat yang mau daftar toko kripto, langsung aja download di Play Store atau App Store, atau bisa juga lewat website ya dengan link yang ada di deskripsi video ini. Lanjut, kita akan bahas gimana kondisi teknikal dari Bitcoin. Kita bakalan dapat closing time frame weekly hari ini. So far, closing time frame weekly berpotensi positif untuk market. Belum ada indikasi pembalikan arah. Mungkin secara teknikal kita bisa melihat bahwa Bitcoin kemarin kena reject di kisaran 72.000. Tapi itu so fine. Dilihat dari volume smart money, so far so good, teman-teman. Dan kita perhatikan juga dari MACD. Ini aku selalu wanti-wanti ya, MACD kita masih dalam histobar yang merah. Jadi masih rawan banget sama yang namanya koreksi. Namun nggak ada masalah, teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen untuk akumulasi kripto saat ini, masih terbilang momentum kalian. Ini masih waktu yang sangat-sangat ideal. Apalagi dalam 2 video kita terakhir di channel ini, kita sudah bahas tentang akumulasi yang dilakukan oleh para whales. Ya, dari beberapa hedge fund, kondisi inflow juga masih tetap berlanjut. Memang fasenya masih koreksi. Namun ini adalah fase-fase yang sangat-sangat ideal untuk dapat harga murah, teman-teman.
Gitu. Jadi untuk posisi sekarang, masih untuk teman-teman yang mau buy, ini kesempatan ya sebelum akhirnya market mengalami kenaikan. Ya, closing time frame weekly berpotensi positif. Dari time frame daily kita bisa melihat adanya penurunan yang terjadi. Dari sudut pandang volume perdagangan, jelas volume perdagangan turun dengan posisi smart money yang masih cenderung stabil untuk Bitcoin. Itu dari MACD ya masih rawan-rawan sih teman-teman. BTC dominance di perdagangan kemarin sedikit turun ya, dan ini adalah momentum untuk beberapa koin altcoin mengalami kenaikan. Kaspa kemarin naik sekitar 7%, lalu ada Solana naik 2,6%. Manta, ini Manta drop cukup parah ya, tapi ya dia udah naik 3%. Dan juga beberapa koin kemungkinan sih bakalan recover juga di perdagangan hari ini, teman-teman. Jadi itu nggak usah panik, nggak usah terlalu khawatir juga. Semua hal yang terjadi pada market ini adalah hal yang wajar, teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya di bull run yang kemarin ya, memang ya ketika fase menunjukkan akumulasi, kecenderungan memang ada volatilitas pada market, tapi itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Dan itu jangan terlalu terlarut lah. Saya sendiri mengatasi penat ataupun bosan di kala market seperti ini, saya coba untuk cari kesempatan ya, nyari airdrop teman-teman. Ini saya baru ikut nih kemarin Hamster Combat. Jadi cukup telat bagi teman-teman yang mungkin pencinta airdrop, penggarap airdrop pasti udah tahu terkait dengan Hamster Combat ini. Jadi saya baru main ya, jadi ya lagi nyari airdrop, siapa tahu dapat, sekaligus juga menghilangkan kejenuhan terhadap market. Jadi buat teman-teman yang mau join untuk ikut airdropnya, teman-teman wajib punya akun Telegram. Langsung aja join di komunitas Telegram kita, atau teman-teman juga bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Teman-teman bisa langsung main, dan kita lagi ngumpulin koin. Nanti kalau udah ada pemberitaan koinnya akan listing, kita expect dapat beberapa koin untuk kita tentunya gain profit teman-teman dari garap airdrop ini. Ya lumayan lah, gratisan juga, teman-teman bisa ikutin ya. Buat yang mau ikutan langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini, atau cek komen yang sudah aku pin. Teman-teman bisa langsung untuk masuk ke permainan dari Hamster Combat. Jadi make sure udah punya akun Telegram dulu. Gitu, buat yang mau nanya-nanya silakan langsung tulis di kolom deskripsi atau bisa di komunitas Telegram kita. Oke, gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Waktunya ngasih makan kucing. Akhir kata saya Andre, makasih.